Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus, mantan Ketua BMP Muncen. Terima kasih. Selamat siang. Saya nama Martinus Nogomo, Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang biasa disebut IPMI. Dogiai, Cabang Dogiai. Ya baik, sini kita bincang-bincang terkait dengan apa dinamika pemuda di Dogiai. Jadi apa yang saya amati dinamika pemuda di Dogiai ini mesti dibangun. Pemuda-pemuda Dogiai ini mesti dibangun kelompok-kelompok kerja. Dalam artian pemuda-pemuda yang usia produktif di Dogiai ini kebanyakan tidak bekerja, sehingga sebagai pemuda mesti harus disiapkan lapangan-lapangan kerja. Contohnya macam harus ada kelompok tukang ojek, kemudian kelompok mesin pembabatan, kemudian kelompok kerja macam peluang-peluang hari ini banyak. Jadi contoh macam di Dogiai sendiri itu punya peluang-peluang yang besar tuh masih banyak. Contohnya seperti pasir, itu yang kita bisa olah menjadi batako. Yang penting tuh harus ada mesinnya. Mesinnya harus disediakan, kemudian harus tempatkan kelompok-kelompok kerja yang tadi kita bicara. Jadi untuk ini mesti ada perhatian dari dinas-dinas terkait, seandainya dalam pemerintahan begitu. Bagaimana kita sibukkan pemuda-pemuda ini dengan apa? Kan hari ini di Dogiai kita bisa lihat orang biasa bilang palang-palang, kemudian minum-minum dan segala macam. Sehingga untuk mengurangi itu tuh harus ada lapangan kerja yang kita harus ciptakan, supaya yang nganggur-nganggur kemudian palang segala macam nih kita mengurangi itu. Doran-doran ini begitu karena tidak ada lapangan kerjaan, dorang sibuk di rumah. Mesti ada lapangan-lapangan kerja yang kita harus siapkan untuk teman-teman pemuda yang beberapa kategori yang tadi kita bicarakan. Jadi pandangan saya, hari ini dinamika pemuda di Dogiai kebanyakan yang nganggur, kemudian kebanyakan yang tidak minum, palan dan lain-lain. Itu untuk mau atasi itu intinya bikin lapangan kerja untuk mereka dengan kesibukan yang kita ciptakan untuk mereka. Untuk minum, palan dan lain-lain secara tidak sadar itu akan menurun. Jadi harapan kami pemuda itu seperti begitu. Intinya harus ada lapangan kerja yang kita harus siapkan untuk pemuda-pemuda ini juga mesti kita petakan. Siapa yang ahlinya di bengkel, siapa yang ahlinya di piara babi, siapa yang ahlinya di pembangunan dan lain-lain. Mungkin untuk pandangan saya terhadap pemuda seperti begitu. Oke, terima kasih. Kami melihat dengan situasi yang pemuda sudah dibicarakan, kami IPMI siap mendorong dalam hal yang tadi sudah dibicarakan oleh pemuda. Jadi kami IPMI di sini itu kami sediakan tempatnya untuk bagaimana anak pemuda ini langsung dia ambil alih di situ. Jadi dia bagaimana kerja di tempat-tempat yang tadi dibicarakan, lapangan-lapangan kerja. Jadi salah satu contoh yang kami sedang lakukan hari ini adalah pembabatan rumput yang sedang dilakukan sekarang ini. Jadi di sini pembabatan rumput nih ada dua kelompok yang tergabung, yaitu pertama kelompok jasa pembabatan rumput. Kemudian yang berikut adalah kelompok tani kopi. Jadi dua kelompok ini
kolaborasi untuk bagaimana menjalankan program ini, program kopi. Jadi untuk yang pembabatannya kita pakai di jasa pembabatan. Kemudian setelah pembabatan itu nanti tani kopi yang akan masuk untuk bagaimana dia menanam kopi. Kemudian yang akan disiapkan di dalam salah satu perkebunan kopi itu sendiri, semacam apa, bibit kopi, kemudian pohon penaung. Nah ini nih yang akan disiapkan. Kemudian terkait yang tadi ada batako, kemudian ini kami IDMI siap dorong untuk bagaimana fasilitasi mesin untuk pemuda ini ambil alih. Iya, jadi pemuda-pemuda untuk yang berapa kelompok sudah ini ada belakang saya ini. Pemuda hari ini siap kerja. Yang terpenting adalah tadi sudah dibicarakan bagaimana harus ada lapangan kerja ini. Ada kelompok tani ikan, kemudian kelompok apa, batako. Kemudian tadi jasa pembabatan, tani kopi, ini sedang jalan hari ini. Jadi kami sementara sedang jalan itu. Kemudian ada harapan-harapan lain yang kami sedang siap, yaitu bagian bidang apa, meubeler, itu kami sedang siapkan tukan-tukan lokal ini bagaimana memfasilitasi. Kemudian yang di sisi lain, pembangunan, semua kami sudah siapkan. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan apa untuk konsolidasi pemuda-pemuda atau pertemuan untuk apa yang disampaikan dari Bupati untuk konsolidasi pemuda, yang paling penting tuh ketemu, dalam artian pemuda yang punya potensi, yang punya potensi untuk melakukan itu harus dilibatkan supaya program ini dia jalan tuh mulus. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa peluang-peluang ini yang kita amati, yang beberapa peluang-peluang yang tadi kita bicarakan supaya kita satukan pandangan, kemudian jalan sama-sama. Jadi untuk mau ketemu itu bukan pemuda-pemuda yang biasa naik kiri kanan tidak punya tempat, tidak, tapi harus orang yang punya lapangan, yang sharing di Dogiai. Jadi kadang selama ini kan beberapa organisasi kepemudaan yang ada macam KMP ini kan tidak pernah ada selama ini kan belum ada konsolidasi pemuda yang dilakukan untuk siapkan mereka nih kerja, maksudnya lapangan pekerjaan begitu. Jadi kami harapkan tuh ke depan pemerintah bisa lihat orang-orang yang memang punya potensi di lapangan. Karena selama ini kita lihat nih memang punya jabatan di bagian pemuda, tapi tidak selalu menyentuh ke pemuda di lapangan, dalam artian yang punya yang punya potensi. Jadi harus untuk mau mengurangi yang tadi kita bicara soal konflik dan lain-lain, harus turun sampai di masyarakat. Dia tidak ketemu di KP, tidak ketemu di ini, tapi harus di lapangan begitu. Ya, untuk yang paling penting itu harus diutamakan, masa dalam selama 100 hari kerja Bupati itu mesti harus ketemu dengan pemuda. Pemuda artinya pemuda yang punya konsep-konsep, yang punya konsep-konsep untuk bagaimana mendorong visi misinya Pak Bupati begitu. Jadi kami IPMI
hari ini sedang siapkan pemuda bagaimana dia bisa bergerak di tadi apa kelompok-kelompok, kemudian melihat dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda itu sendiri. Macam tadi yang sudah dibicarakan, yang bisa pegang mesin babat hari ini dengan jasa pembabatan ini. Kemudian terkait apa untuk bagaimana dengan program-program yang tadi disebutkan, pemerintah mau kunjungi ke apa pemuda, itu kami berapa waktu ke depan itu kami siap turun ke pemuda untuk bagaimana melihat potensi-potensi ini dan membentuk dalam kelompok-kelompok sesuai dengan potensi yang dimiliki itu. Ya. Ayo, kalau permintaan kami terkait dengan rawan nih, itu beberapa tempat. Artinya di bagian Idakebo sebelah, kemudian di beberapa titik yang sering terjadi pemalangan itu mesti apa, yang tadi seperti yang kita bicara soal lapangan kerja. Titik-titik yang seperti di Idakebo sebelah, kemudian beberapa ke sana lagi, kemudian di bagian sini, tapi kalau di sini kayaknya aman. Ini cuma beberapa titik yang ada ini mesti ada apa, lapangan kerja yang seperti yang tadi ini sampaikan bahwa kami siap apa menyiapkan potensi-potensi, dalam artian ini harus kerjasama, kemudian potensi-potensi yang ada ini mesti didorong untuk mengurangi itu, karena tempat apa yang tadi kita bicara soal potensi-potensi konflik dan lain-lain ini punya dampaknya itu hanya karena kawan-kawan pemuda ini tidak punya lapangan pekerjaan. Jadi orang ini mesti ada lapangan pekerjaan. Artinya orang harus sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang disiapkan dari yang tadi dibilang dari IPMI bahwa akan konsolidasi pemuda. Jadi harus satu jalan begitu supaya potensi-potensi konflik ini kita bisa mengurangi. Oke, jadi potensi-potensi yang jadi rawan di hari ini Dogia itu beberapa titik yang tadi sudah disebutkan oleh pemetaan dari pemuda itu kami punya rencana itu menyiapkan lapangan kerja sesuai dengan potensi tanah yang ada di situ. Ya. Kemudian macam salah satu contoh itu kalau di Idakebo ini dia punya potensi pasir ada. Jadi kami menyediakan apa tadi yang sudah disebut batako. Batako ini mesinnya disiapkan, anak-anak yang mau kerja, yang ini pemuda-pemuda ini bagaimana kita bawa masuk mereka di ini tempat ini. Jadi karena mereka punya potensi alamnya sudah ada pasir. Jadi tinggal kita lengkapi dia punya mesinnya. Kemudian yang lain yang kita bisa arahkan mereka itu apa? Tadi macam di bagian sebelah kan ada nenas, kemudian ada beberapa yang kita bisa dorong. Nah nenas ini pun anak-anak kawan-kawan pemuda ini dia harus ambil bagian di situ. Jadi pemuda yang ambil alih, gitu. Kemudian di satu titik lagi macam di terminal ini itu kembali ke apa di pemuda yang di apa terminal ini bagaimana rapikan apa tadi yang sudah disebutkan, rapikan apa struktur terminalnya porter, kemudian yang ojek-ojeknya ini harus disediakan, didorong mereka biar mereka jadi pendapatan ini bisa mereka mendapatkan melalui itu sekian itu. Baik, terima kasih. Untuk dilibatkan ini mesti dilibatkan semua. Jadi di setiap kampung kan pasti punya tokoh-tokoh pemuda intelektual yang ada di masing-masing kampung. Jadi teman-teman yang
apa intelektual yang ada di masing-masing kampung ini mesti dilibatkan, karena hari ini banyak intelektual yang sedang nganggur. Dorang-dorang harus dilibatkan untuk membicarakan permasalahan ini. Ketika pemerintah turun melihat atau mengamati yang tadi soal untuk mengurangi konflik, kemudian untuk mengurangi pengangguran dan lain-lain, ini mesti dilibatkan ini pemuda intelektual yang ada ini. Karena intelektual yang masing-masing di kampung ini pastinya mereka ini tahu bahwa permasalahan yang terjadi di masing-masing kampung pasti orang tahu. Dalam artian mereka juga pasti membaca peluang-peluang yang ada, punya konsep-konsep yang mereka konsepkan, tapi mungkin karena kurang sponsor dan lain-lain, itu kan kita bisa dorong sama-sama, baik di pemerintah, pemuda, kemudian yang tadi IPMI, konsepan IPMI yang tadi dibicarakan itu kan kita bisa luruskan sama-sama, usah jalan sama-sama begitu untuk bangun ekonomi kerakyatan seperti itu. Nah, oke. Untuk penyiapan mesin, kemudian alat kerja yang tadinya kami sudah bentuk kelompok-kelompok ini, untuk ada beberapa kelompok yang tadi sudah sebutkan, kopi dan lain-lain, penyiapan bibit, kemudian ini nih harapan kami tuh ke dinas terkait untuk penyedia jasa bibit, kemudian penyedia ini. Jadi kami IPMI siap dorong pemuda, tapi dengan syarat itu bagaimana pemerintah fasilitasi di bagian pembibitan, kemudian meshing. Jadi ini bagaimana pemerintah melalui dinas-dinas terkait itu berikan langsung ke pemuda terkait. Jadi ini semua diambil alih oleh pemuda itu sendiri. Biar pemuda yang masuk dalam kelompok-kelompok tadi itu biar mereka mengetahui dari hilir sampai ulur. Ini yang harus dilakukan. Oh ya, baik. Kami dari pemuda untuk saran-saran yang untuk sampaikan ke pemerintah, yang paling penting yang tadi kita bicara soal potensi-potensi yang ada. Dalam artian tadi IPMI sudah sampaikan bahwa beberapa potensi ini kami sudah salah satunya sudah jalan, jasa pembabatan, kemudian beberapa potensi yang ada ini mesti didorong. Dalam artian pemerintah harus koordinasi dengan IPMI, kemudian di dinas terkait untuk mendorong pemuda-pemuda masih usia produktif yang masih belum kerja ini, harus mereka punya lapangan pekerjaan supaya untuk mengurangi tadi potensi-potensi konflik yang tadi kita bicarakan. Jadi harapan kami seperti itu, pemerintah harus melihat potensi-potensi ini untuk itu mengurangi yang tadi kita bicara. Mungkin seperti begitu harapan kami. Oke, kami dari IPMI sarankan kepada pertama kepada pihak pemerintah yang dinas terkait, sesuai dengan potensi, sesuai dengan ini kami harap pemerintah membangun mitra kepada ini kelompok-kelompok yang akan terbentuk ini, biar untuk memfasilitasi di bidang peralatan, mesin, kemudian pembibitan, kemudian
pengadaan-pengadaan yang lain untuk kebutuhan kelompok-kelompok tadi itu sendiri. Iya, seperti itu. Baik, untuk apa? Untuk ini apa terkait dengan bagaimana mengurangi apa potensi-potensi konflik, itu yang kami harapkan tuh pemuda itu harus menyentuh dengan pemuda di lapangan, dalam artian yang tahu dinamika di Dogiai. Pemerintah harus jadi lihat siapa-siapa yang sering di Dogiai makan minum, doran-doran itu yang harus dilibatkan, dalam artian mereka yang tahu dinamika kehidupan di Dogiai. Karena pasti pemuda-pemuda yang menetap, kemudian yang ikuti dinamika di Dogiai ini, pasti mereka nih tahu apa dinamikanya, kemudian kenapa sampai bisa terjadi begini dan lain-lain. Pasti mereka tahu. Pemerintah harus melibatkan apa pemuda-pemuda yang di lapangan untuk membicarakan itu yang tadi soal bagaimana mengurangi potensi konflik, kemudian bagaimana menyiapkan pengangguran, bagaimana menyiapkan teman-teman yang tidak punya pekerjaan. Itu kan teman-teman ini pasti punya potensi-potensi. Jadi dalam artian pemuda ini pasti punya potensinya masing-masing. Artinya bagaimana pemerintah ini sponsor dorang. Contohnya macam tadi dari IPMI bilang harus ada mesin untuk pencetak batako, kemudian kopi dan lain-lain. Karena kalau macam mereka ini punya apa lahan-lahan kerja atau apa tempat-tempat pekerjaan disiapkan, berarti pasti mereka nih bisa kesibukannya itu pasti di situ. Jadi untuk potensi konflik, kemudian potensi masalah dan lain-lain pasti secara tidak sadar tidak akan menurun. Ya, harapan kami itu seperti begitu. Jadi harapan IPMI itu pemuda ini dia terkonsolidasi atau struktur di dalam kelompok-kelompok ini, agar untuk mengarahkan pemuda ini enak dalam hal, jadi kau punya kelompok ini, jadi seluruh Dogiai ini kita mulai bentuk itu, biar dia punya aktivitas-aktivitas ini kita sibukkan masa produktif ini di lapangan-lapangan kerja yang tadi disebutkan itu, seperti itu. Demikian perbincangan kami sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan like dan komen.